soal dari penalaran matematika. Kita akan masuk ke pembahasan nomor 1. Di sini ada Pak Saiful ya. Dia ini pebisnis bidang aquascape, akuarium ya. Dia menyediakan jasa pembuatan aquascape nih. Nah, ada 3 jenis yang dibuat sama Pak Saiful. Ada yang A, B, dan C. Dimana tiap jenis itu beda nih harga sama waktunya. Nah, pembuatan satu aquascape itu dikerjakan oleh 1 orang pekerja. Kita lihat di sini ya, total waktu dan total biaya dari pembuatan 5 aquascape jenis A, 3 aquascape jenis B, dan 1 aquascape jenis C adalah 55 jam dan 6.515 ya. Di sini kita tinggal nulis aja ya, tulis dulu. Di sini ada 5 jenis A ditambah 3 jenis B ya, ditambah 1 jenis C, itu total biayanya 6.515.000. Kemudian di sini dibilang ada 5 jenis A, 1 jenis B, dan 3 jenis C ya, 7.005.000. Kita tinggal tulis ya, 5A plus 1B plus 3C. Nah, itu totalnya 7.005.000. Berarti dari sini kita bisa tentuin ini ada 1 ya, persamaan pertama, persamaan kedua. Selanjutnya adalah setelah dipotong biaya pembayaran nih, Pak Saiful mendapat keuntungan sebesar 35%. Kemudian dalam suatu bulan Pak Saiful membuat 30 jenis A, 18 jenis B, dan 6 jenis C. Jika biaya pembuatan aquascape yang disebutkan di atas adalah harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan, yang ditanya adalah keuntungan total yang didapatkan Pak Saiful ketika dia membuat 30 jenis A, 18 jenis B, dan 6 jenis C. Oke, berarti di sini yang diminta adalah keuntungan ketika Pak Saiful membuat 30 A plus 18 B plus 6 C. Oke ya, di sini kita lihat ya, pada persamaan yang pertama ini kan ada 2 ya, ada 2. Nah, ini tinggal kita pilih ya, kira-kira persamaan ini mana sih yang bisa kita kali menjadi persamaan seperti di soal. Oke, berarti di sini tinggal kita pilih ya, maka yang paling tepat adalah persamaan yang pertama, ini kita kali 3. Sehingga nanti ketika sudah kita kali 3, 3 kali 5 kan, bukan kali 3 ya, tapi kita kali 6 ya, kita kali 6. Maka ketika sudah kita kali 6, di sini 6 kali 5 aja udah 30A ya. 30A ditambah 6 kali 3, 18B plus 6C. Tinggal kita kali juga ya, 6.515.000 dikali 6 itu hasilnya sama dengan 39.090.000. Nah, inilah total pemasukan ya. Ini total pemasukan dari Pak Saiful ya. Di sini kakak tulis ini total pemasukan ya. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah keuntungan didapat Pak Saiful nih dari 39.090.000 ini. Caranya gimana? Caranya tinggal kita cari total untung itu sama dengan total pemasukan dikalikan dengan keuntungan yang didapat ya, 35%. Oke, ya udah tinggal kita hitung sama dengan 39.090.000 dikali 35% ya, atau 35/100. Ini tinggal kita coret ya, maka 39.90 kita kali 35, ini hasilnya adalah 13.681.500. Maka dari sini bisa kita lihat jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Oke, next kita masuk ke soal nomor 2 ya. Di sini terdapat data ya, data mengenai persebaran siswa berdasarkan ekstrakurikuler yang diikuti baik itu dari kelas A maupun dari kelas B. Oke, di kelas A diketahui kelas A ini ada jumlah siswanya ada 34. Sedangkan di B ini dikasih tahu bahwa ada 38. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah perbandingan antara jumlah anggota kelas A dengan seluruh anggota pramuka. Berarti untuk ketahui nih, kita harus cari-cari tahu dulu nih, di kelas A ini ada berapa orang yang ikut pramuka, di kelas B juga ada berapa orang. Nah, kita mulai dulu ya dari yang kelas A.
kelas A ini kan dia, kita lihat di sini dia bahwa yang ikut pramuka ada 38% ya. 38% berarti cara mencarinya adalah ada berapa orangnya, itu tinggal 38% dikali jumlahnya ya. Di sini jumlah siswanya berapa? 34. Maka nanti kita akan dapat hasilnya sebesar 12,92 atau kita bulatkan ya, dia menjadi 13 orang. Oke, kemudian yang B. Yang B di sini yang ikut pramuka ada 29% ya. Berarti sama ya. Caranya 29% dikali jumlah siswanya 38. Berarti nanti hasilnya kita dapat 11,2. Nah, kalau kita bulatkan ya, karena ini bentuknya orang jadi tidak mungkin pakai koma-komaan. Jadi ada 11 orang. Oke, apa yang ditanya? Ditanya adalah perbandingan anggota pramuka kelas A dengan seluruh anggota pramuka. Kalau ditanya seluruh anggota pramuka, itu berarti totalnya sama dengan 13 tambah 11 sama dengan 24. Berarti kalau perbandingan A banding total ya, seluruh anggota pramuka, maka yang A itu 13 orang ya. 13 orang berbanding 24. Jadi inilah jawabannya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 3 ya. Sarah dan Egi di sini tinggi yang sama 160. Mengamati sebuah pohon kelapa seperti pada gambar berikut ini. Oke, di sini ada Sarah, kemudian di sini ada Egi ya. Dia memandangi pohon kelapa ya, ini pohon kelapanya. Oke, pernyataan yang sesuai apa nih? Yang pertama, sudut 53 derajat dan 45 derajat yang digunakan Egi dan Sarah untuk melihat pohon kelapa merupakan sudut elevasi. Nah, ini benar ya. Kenapa? Apa itu sudut elevasi? Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang, ini kan garis pandang mereka ya, pengamat, dan garis horizontal saat pengamat melihat suatu benda yang berada di atas garis horizontal. Jadi inilah yang disebut dengan garis elevasi. Yang kedua, untuk menghitung tinggi pohon lebih mudah menggunakan perbandingan trigonometri. Ini juga benar. Jarak Sarah dan Egi terhadap pohon adalah sama. Ini salah ya, karena di sini kita nggak bisa menentukan ya apakah di sini Sarah 10 atau Egi juga 10, kita nggak tahu. Jadi tidak bisa kita bilang kalau jarak mereka berdua antar pohon itu sama. Kemudian tinggi pohon kelapa yang dilihat oleh Sarah Egi adalah sama. Iya, betul. Nah, untuk tinggi pohon kelapanya sudah pasti sama ya, karena kan yang mereka lihat ini adalah satu pohon kelapa yang sama. Jadi semua jawabannya benar ya, kecuali yang nomor 3 ya. Ini sudah pasti dia salah. Oke, itu dia nomor. Oke, nomor 4 di sini terdapat 14 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan ya. Rata-rata nilai matematikanya ulangan mereka itu 80,8. Kemudian 4 siswa meminta untuk remedial. Nilai mereka yang minta remedial itu 54, 60, 63, 64. Jika setelah remedial nilai rata-ratanya naik 7 poin. Sekolah akan mengadakan sekolah volley yang beranggotakan 6 orang siswa nih. Setiap kelas diminta untuk menyebar wakilannya. Manakah pernyataan berikut yang sesuai? Nah, untuk menjawab jawaban ini soal ini, kita ini pakai rumus faktorial ya. C N R sama dengan N faktorial per R N dikurang R. Oke. Yang pertama ini kan terdapat siswa laki-laki, maka kombinasi yang terbentuk adalah di sini 14 C2 dan 16 C2. Maka ini caranya adalah 14 C2 dikali 16 C2. Nah, berarti kan N-nya siapa? N ini kan 14 ya. 14 faktorial per R-nya 2. Kemudian 14 dikurangin 2. Oke, gitu juga yang C. Yang satunya ya, 16 faktorial per 2. 16 dikurangin 2. Oke, tinggal kita hitung ya. Di sini udah tertulis ya. Maka cara hasilnya adalah ada 120 cara. Maka pernyataan 1 adalah benar. Selanjutnya, baiknya cara memilih jika yang dipilih semua siswa laki-laki. Sama ya, tinggal ini kita ganti tadi R-nya jadi 6. 14 faktorial, 6 faktorial, 14 kurang 6. Maka yang hasilnya didapat adalah 3003 cara. Maka pernyataan 2 juga benar. Yang ketiga ya, banyaknya cara memilih jika yang terpilih adalah siswa perempuan ya. Berarti kan yang mau diambil kan tadi 6 kan. Jadi tinggal kita ganti R-nya jadi 6. Maka hasil yang dapat adalah 8008 cara. Maka pernyataan 3 dikatakan salah. Oke, lanjut soal nomor 5. Diagram berikut menampilkan data mengenai penggunaan lahan oleh masyarakat dari dua daerah, ada di P, ada di Q ya. Oke.
Diketahui bahwa populasi yang di lahan P itu 18.000 orang, tapi Q itu 30 orang. Berarti di P tadi ada 18.000 orang. Nih 18.000, sedangkan di Q ada 30.000. Nah, yang ditanya adalah pernyataan yang benar nih. Di sini kan pertama-tama jumlah masyarakat menggunakan lahan untuk industri adalah 14.140. Ini dari P ya. Ini P, ini Q. Oke. Sama dengan 5.940 orang, sehingga 5.940 orang kurang dari. Oke. Bagaimana sih cara kita mengetahui jumlah tiap daerah itu, tiap lahan yang dipakai itu berapa orang gitu kan jumlahnya? Caranya gampang. Kita tinggal kayak contohnya nih untuk yang industri ya kan, industri nih. Oke, yang P dulu ya. Maka kan di sini industri yang P ini kan, ini yang kuning ya, ini ada 23%, ya kan? Kita tinggal bikin aja di sini 23%. Nah, dikali jumlah orangnya tadi berapa? Jumlah orangnya di sini adalah yang P itu 18.000 orang ya. Ya udah dong, tinggal dikali 18.000. Maka kalau kita hitung, ini hasilnya sebenarnya di sini udah ada tabelnya ya. Di sini 4.140. Nah, gitu juga yang Q ya, sama aja. Di sini 6%, tinggal dikali sama jumlahnya ada 30.000 orang. Berarti kan 6% dikali 3.000. 30.000 maksudnya. Maka nanti dapat hasilnya sama dengan sesuai tabel ya, 1.800 orang. Jadi pernyataan pertama ini salah ya. Karena apa? Karena di sini ternyata 5.940 orang itu kurang dari 11.400. Kemudian yang kedua, penggunaan lahan untuk perumahan daerah Q itu lebih besar dari P ya, kita lihat. Untuk perumahan. Di sini kan perumahan untuk Q itu kan 16.800, sedangkan P 7.500. Berarti 16.800 itu lebih besar dari 7.500. Berarti ini pernyataan yang benar. Kemudian masyarakat daerah Q yang menggunakan lahan perumahan itu kurang dari 18.000. Q ya, perumahan di sini 16.800. Berarti memang benar ya, Q itu yang menggunakan sebagai perumahan itu lebih kurang dari 18.000. Maka pernyataan nomor 3 ini juga benar. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 6 ya. Diagram berikut menampilkan data mengenai populasi hasil belajar di 2 sekolah ya, yaitu A dan B tahun 2023. Tingkat kemampuan murid kelas 12 tes akhir semester 1. Diketahui ini kelas 12 di sekolah A ini 350, berarti ini ada 350, sedangkan di B ada 475. Oke. Nah, mana pernyataan yang benar atau salah? Kita lihat yang pernyataan pertama. Banyaknya murid yang memiliki kemampuan di atas standar di sekolah B lebih banyak daripada sekolah A. Berarti kan ini B dia lebih besar dari A ya. Atau bisa juga ya A kurang dari B. Oke, udah dong. Kita tinggal caranya gampang banget. Di sini kan yang diminta adalah apa sih nih? Kemampuan standar ya, berarti di sini 30%, di sini 32%. Ya udah tinggal 30/100 dikali jumlah siswa di sekolah A ada 350. Yang B di sini 32% dikali 475. Ini hasilnya di samping ya, 105 sama 152. Berarti kan di sini A-nya 105, di sini 152. Kalau dari data kan berarti benar ya, bahwa A ini kurang dari B atau B ini dia lebih besar dari A. Maka jawaban yang pertama ini adalah benar. Yang B, selisih banyaknya murid di bawah standar A dan B adalah 8%. Nah, kita cari dulu nih yang di bawah standar ya. Di bawah standar itu berarti di sini ya 28%, di B-nya ada 36%. Tinggal sama kayak tadi caranya ya. 28/100 dikali 150 hasilnya 98. Yang B 36/100 dikali 475 hasilnya 171. Kan yang diminta adalah selisihnya ya. Tinggal 171 dikurang 98, kemudian dibagi sama totalnya. 171 ditambah 98 ya kan. Kemudian kalau diminta persen berarti kita kali 100%. Maka jawabannya adalah 27,1%. Jadi pernyataan ini adalah salah. Yang 3, banyaknya murid yang berprestasi di sekolah A kurang dari murid berprestasi di sekolah B. Berarti kan A kurang dari
dari B. Apakah benar? Ya tinggal kita hitung sama aja ya. Yang berprestasi kan A 4%, di sini 8%. Ya udah dong, tinggal 4% dikali jumlahnya 350. 8% dikali jumlahnya 3 sama dengan 38. Kan dibilang ini A kurang dari B. Berarti A-nya 14, di sini 38. Benar. Berarti jawaban ini adalah benar. Oke, soal nomor 7. Diagram berikut menampilkan data penjualan es krim toko A dan B. Di sini A menjual 800, sedangkan di B ini 750 kon ya. Oke, mana nih pernyataannya yang sesuai? A, 1 ya. Katanya pilihan es krim coklat di toko B lebih banyak dari toko stroberi A. Berarti saya tulis dulu coklat B, dia lebih banyak dari stroberi A. Oke, apakah benar? Kita tinggal hitung ya satu-satu ya. Yang A ini kan yang B ya, yang B aja dulu. Di sini coklat B ini mana coklat itu yang warna biru. Di sini ada 134,40 derajat ya. Berarti kalau gitu tinggal kalau derajat itu kan maksimal berapa? 360. Berarti tinggal kita buat jadi gini. 134,4 ya per 360 dikali. Nah, kita menjual berapa nih? 750 sama dengan 280. Nah, kemudian yang stroberi ya. Stroberi ini warna abu-abu, di sini 132,75. 32,75 per 360 dikali 800 ya, sesuai ininya sama dengan 295. Berarti kan di sini bisa kita lihat ya, di sini 280, di sini 295. Berarti jawabannya adalah salah ya. Kenapa salah? Karena di sini kan angkanya adalah ya justru coklat di B itu dia kurang dari stroberi di toko A. Maka ini pernyataan yang salah. Oke, pernyataan yang kedua ya. Jumlah penjualan es krim di toko A, coklat toko A lebih sedikit vanila toko B. Apakah benar? Dan coklat A lebih sedikit dari vanila B. Oke, kita lihat ya, coklat A itu berapa? Coklat A ini 92,25 derajat ya. 92,25 per 360 dikali yang A. Yang A itu dia 800. Oke, 800. Nah, di sini hasilnya udah ada ya, sama dengan 205. Sedangkan yang B itu kita lihat yang B di sini kan apa? Vanila ya. Oke. Vanila warna orange ya, 98,4. Berarti 98,4 per 360 dikali jumlahnya ada 725 ya. 725, maka hasilnya sama dengan 205. Nah, berarti kan di sini kita lihat ya, yang A 205, yang B juga 205. Berarti kan ini sama ya, tidak kurang tidak lebih. Maka pernyataan yang nomor 2 ini juga salah. 3. Jumlah es krim di toko A lebih banyak dari toko B. Apakah benar? Berarti stroberi ya, stroberi di A itu dia lebih banyak dari B. Oke, kita lihat di A di sini stroberinya tadi 132,75, berarti kan ini ya 132,75 dikali 800 295. Sedangkan di B itu 127,2 per 360 dikali 750 sama dengan 265. Berarti ini kan yang A adalah 295, di sini 265, berarti lebih besar. Maka pernyataan yang A ini dia benar. Oke, nomor 8 ya. Di sini ada diagram ekskul kelas A sama B ya. Diketahui A ini ada 34 ya, 34 siswa, B-nya 38. Oke, ya udah. Yang ditanya adalah ini kan seluruh siswa kedua kelas, persentasenya anggota silat pada kelas A adalah, kita cari dulu nih. Di sini silatnya 18%. Berarti 18 per 100 dikali 34 ya. Di sini hasilnya 6,12. Kalau kita bulatkan menjadi 6 orang. Nah, yang ditanyakan persentase dua kelas ya. Berarti 6 per 34 tambah 38 kan sama dengan 72 ya. Dikali 100 per persen ya. Maka ini hasilnya kita dapat 8,33 per persen.
Next, kita ke nomor 9 ya. Diagram berikut menampilkan data mengenai persebaran siswa berdasarkan ekstrakurikuler yang diikutinya pada kelas A dan B ya. Diketahui kelas A 34, B 38, 34, di sini 38. Yang ditanya adalah dalam sebuah perlombaan debat bahasa Inggris, setiap kelas harus mengirimkan 2 perwakilan. Berarti ini nanti kita pakai rumus kombinasi ya. Banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang secara asak pada kelas B adalah, berarti kita English lebih kelas B dulu, kita lihat nih. Ada 24%. Berarti cari dulu kan 24 per 100 dikali 38 ya. Hasilnya sama dengan 9,12 sama dengan 9 orang. Kemudian di sini yang mau diambil adalah 2 ya, berarti kita pakai rumus kombinasi C92. Berarti di sini kan 9 faktorial 2, sini 9 dikurang 2 sama dengan 9, 2, ini tuh 7. Berarti kan sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 per 2 kali 7 ya kan. Oke, ini kan tinggal coret-coret aja. Ini 4, 9 kali 4 sama dengan 36 ya. Jadi jawabannya adalah 36 susunan. Oke, nomor 10 ya. Seorang anak membeli layang-layang dengan ukuran pada gambar nih. Di sini layang-layang ya. Oke, di sini kan 40 cm, 16. Nah, panjangnya semuanya 60. Oke. Ternyata ada lidi nih sepanjang 8,5 meter untuk membuat kedua diagonal. Layang-layang bisa dibuat oleh lidi tersebut sebanyak berapa pieces. Nah, kita pertama harus hitung dulu nih. Layang-layang ini dia butuh berapa sih? Butuh berapa sentimeter gitu kan. Tinggal 40 cm ini kan ditambah 60 sama dengan 100 cm. Ini yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita lihat ya, ini dibutuhkan untuk satu layang-layang. Oke, berarti kan di sini 8,5 meter. Kita tinggal ubah ke sentimeter. Tinggal dikali berapa? Tinggal dikali 100 sama dengan 850 cm. Berarti totalnya yang ada itu adalah 850. Nah, 850 ini dengan kita butuhkan satu layang cuma 100, butuh berapa? Tinggal caranya 850 dibagi 100. Hasilnya 8,5 pieces ya, atau 8 pieces. Gitu. Oke, nomor 11 ya. Suatu survei dilakukan kepada seluruh siswa kelas 5 di SDX untuk mengetahui minat mereka kepada kursus robotik. Berdasarkan hasil survei tersebut didapatkan bahwa 50% dari total siswa putri dan 75% dari total siswa putra menyatakan mereka minat kursus robotik. Didapatkan juga perbandingan siswa putra dan putri yang menyatakan berminat adalah 1:1. Diberikan pernyataan sebagai berikut ya. 1. 3 dari 4 siswa laki-laki kelas 5 di SDX minat kursus robotik. Kita lihat ya, di sini kan 75% ya, ada siswa putranya yang minat ya, berarti kan tinggal 75 per 100. Kalau kita sederhanakan jadinya 3 per 4. Berarti kan sama dong, 3 dan 4. Maka pernyataan 1 dia benar. Kemudian setengahnya dari banyak siswa kelas 5 minat kursus robotik adalah perempuan. Nah, di sini kan dikasih tahu perbandingan siswa putra dan putri yang menyatakan minat itu 1:1. Ya udah dong, berarti benar. Kalau dikatakan 1:1, berarti setengahnya adalah perempuan. Nah, setengahnya lagi adalah laki-laki. Berarti pernyataan nomor 2 juga dia benar. Nah, 25% siswa laki-laki di kelas 5 SD tidak minat kursus robotik. Kita lihat di sini, kan yang minat itu 75% siswa laki-lakinya. Ya berarti yang enggak minatnya tinggal 100% dikurangin 75% sama dengan 25%. Jadi nomor 25 juga dia benar. Yang keempat, jika banyak siswa laki-laki di kelas 5 SD itu 60 orang, maka banyak memiliki 2 orang secara acak adalah 105. Nah, ini berarti kan caranya gini ya. Tadi kan laki-laki 75%. Berarti ini tuh 75 per 100 dikali 60. Oke,
salah ya, maksudnya di sini adalah yang tidak minat. Berarti kan yang tidak minat tadi ada 25 ya. Berarti kan 25 per 100 dikali 60 coret-coret. 25 bagi 5, 2. Di sini 3 ya. Berarti 15. Nah, yang ditanya adalah cara memilih. Berarti kan kita pakai rumus faktorial ya, C. 15, 2. Maaf. Ini 2 harusnya. Jadi 15, faktorial 15, faktorial 2, 15 dikurang 2. Sama dengan 15, 2, 13. Sama dengan 15, 14, 13. Kan di sini 2, 13. Coret-coret tuh 7. 15 kali 7 sama dengan 35 ya, 105. Berarti jawaban yang nomor 4 juga benar. Maka yang benar adalah jawabannya yang E. Oke, nomor selanjutnya ya, 12. Seorang anak memegang layangan dengan ukuran seperti ini, diagonal 140, 16. Ditanya adalah luas kertas yang menutupi layang-layang. Oke, rumusnya mencari luas itu kan sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Itu sama dengan setengah dikali 40. Nah, diagonal 2 ini adalah 60 dikali 60. Berarti kan di sini coret aja ya. 20 ya. 6 kali 2 kan 12, 0. Maka jawabannya adalah 1200 meter persegi. Soal nomor 13, di sini ada perusahaan ya, produksi A, B, C, D, E, itu sepatu. Nah, di sini ternyata dia mau naikin nih harganya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya keuntungan sepatu daily 60%, harga jualnya, maka kenaikan biaya produksi. Kita lihat sepatu D ini kan 600.000 ya kan, berarti kita hitung dulu. Oke, ini sebelum naik. Berarti kita cari dong modalnya berapa ya. Berarti kan 600.000 dikali 60%. Nah, 600.000. Oke, berarti keuntungannya sama dengan 360.000 ini untung. Nah, kita cari harga produksinya. Tinggal 600 dikurang 360. Sama dengan 240.000. Nah, ini sekarang kita cari naik kan. Naiknya berapa? Kita lihat dulu. Kan naiknya 15%. Berarti 15% dikali 600.000 sama dengan 90.000. Nah, berarti harga jualnya sama dengan 600 plus 90 kan, sama dengan 690.000. Kita cari dulu untungnya ya. Untung tinggal 60% dikali 690.000 sama dengan 414.000. Ini keuntungannya. Berarti kan produksinya 690 dikurang 414 sama dengan 276.000. Nah, berarti kan kita mau cari nih kenaikan biaya produksinya, berarti produksi 2 dikurangin produksi 1 sama dengan 276 dikurangin 240 sama dengan 36.000. Yang ini jawabannya. Nomor 14 ya, di sini sebuah desa mengadakan 17 Agustus. Lomba memasukkan kelereng ke dalam botol 10 botol, yaitu botol 1, botol kedua, dan seterusnya ditaruh sejajar secara berurutan dengan jarak antar botol adalah 4 meter, dan diameter alas botol diabaikan. Kotak yang berisikan 5 kelereng merah, 5 kelereng putih dan hitam, sejauh 7 meter dari hadapan botol pertama. Jadi di sini kan kotak nih. Nah, kemudian botol pertama, nah kesini itu dia 7 meter. Tetapi dikatakan bahwa jarak antar botol itu 4 meter. Berarti ke botol kedua dia 4, 3 dia 4 ya. Nah, terus yang keempat juga 4, sampai seterusnya. Sampai 10 itu dia pasti 4 ya. Jadi jaraknya itu 4 gitu. Nah, setiap peserta lomba mulai berlari nih ke posisi botol ke-10. Lalu harus mengambil satu demi satu kelereng dari kotak untuk dimasukkan ke dalam botol. Botol yang diisi berurutan mulai dari botol 1, 2, sampai 10. Seorang peserta dikatakan telah selesai apabila sudah kembali berdiri di posisi botol 10. Yang ditanya adalah jarak kotak berisikan kelereng ke botol keempat. Berarti
Yang ditanya adalah dari sini ke botol keempat. Ya udah tinggal kita tambah aja ya. 7 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Ini kan 7 tambah 12 sama dengan 19. Jawabannya yang B. Nomor 15, suatu UMKM memproduksi tenda. Nah, di sini ada ukuran tendanya ya. Nah, yang ditanya adalah luas kain yang dibutuhkan untuk membuat tenda tersebut. Pertama-tama kita harus cari dulu nih sisi miringnya pakai rumus Pythagoras ya. Berarti kan rumusnya itu kan sama dengan akar ini kan 3 ya. Kalau Pythagoras kan begini ya. Oke. Berarti 3 bagi 2 ini kan 1,5. Ini juga dia 1,5. 1,5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ya sama dengan 2,25 ditambah 4 sama dengan akar 6,25 sama dengan 2,5 ketemu ininya adalah 2,5. Tinggal kita cari luas. Kita cari luasnya sama dengan kan 2 dikali segitiga kan ditambah 2 dikali ini ya persegi panjang dindingnya ditambah luas dari alas ya. Berarti kan rumusnya kan sama dengan 2 dikali setengah kali 3 dikali 2 ditambah ya 2 dikali panjang kali lebar ya 2 kali 5 dikali 6. Nah luas alasnya kan berarti tambah 3 kali 6 coret ya 6 ditambah 30 tambah 18 36 tambah 18 ya sama dengan 54. Jadi jawabannya yang Oke, soal nomor 16 ya. Di sini jenis sepatu sama kayak tadi ya, soal sebelumnya. Kalau untuk harga di bawah 500 naik 20%, di atas 500 15%. Yang ditanya adalah selisih rata-rata harga sepatu yang kurang 500.000 dan yang lebih dari 500.000 setelah dinaikkan. Jadi kita cari satu-satu ya. Sepatu yang A dulu. Yang A ini kan dia 400 ya, berarti 400.000 dikali naiknya 20%. Yang B di sini B 360.000 berarti dia naiknya 20%. Yang C 520.000 berarti dia naiknya 15%. Yang D itu dia 600.000 berarti dia dikali 15%. Yang E 250.000 ini ribu ya dikali 20%. Nah kita hitung ya, ini sama dengan 80.000 berarti kan harga jualnya 480.000. Nah kalau yang ini jadinya 360.000 dikali 0,2 sama dengan 72.000 jadi tambah 360.000 sama dengan 432.000. Nah yang itu yang C 520.000 dikali 0,5 ini sama dengan 78.000 berarti jadinya sama dengan harga jualnya 598.000. Yang ini 600.000 dikali 15% sama dengan 90.000 jadi 690.000. Nah ini 250.000 dikali 20% sama dengan 50.000 jadinya 300.000. Tinggal kita kelompokkan ya, yang 20% itu kan berarti sama dengan 480 ditambah 432.000 ya. Sebentar. Oke. 480.000 ya ditambah 432.000 ditambah 300.000.
Nah ini kemudian dibagi 3 sesuai jumlahnya ya, sama dengan 404.000. Nah kita tinggal lihat yang 15% ya, 598.000 ditambah 690.000 dibagi 2. Nah hasilnya jadi 644.000. Kan yang diminta selisih, berarti ya udah tinggal 644 dikurangin 404 kan 0,4 240.000. Jadi jawabannya yang D. Oke, nomor selanjutnya di sini ada 3 akuarium ya. Akuarium A ini ukurannya 120 kali 60 kali 77. Kalau B ini 100 kali 44 kali 56. Sedangkan kedua akuarium akan diisi air dengan cara mengambil air dari wadah penampung menggunakan ember berbentuk tabung, di mana jari-jari tinggi embernya yang ini itu 14 cm dan 20 cm. Ember akan diisi penuh pada seluruh air. Pada ember selanjutnya ditumpahkan ke akuarium berulang sampai penuh. Jadi dari kesini gitu sampai penuh. Nah selanjutnya baru mengisi untuk akuarium B, berarti dari sini baru ke sini gitu kan ya. Air yang tersedia di penampungan sudah dipastikan cukup untuk mengisi akuarium A dan B. Perbandingan volume akuarium A dan B adalah, yang terakhir adalah volume ya, volume A. Oke. Banding volume B. Oke. Caranya gampang ya, tinggal 120 dikali 60 dikali 77 per 100 dikali 44 dikali 56. Nah nanti hasil ini bisa kita coret ya, ini juga coret, dibagi 2 ya kan, jadi 6, 22 dibagi berapa lagi, dibagi 2 lagi, ini jadi 11, 3 ya. Oke, tinggal kita ini bisa dibagi 2 ya, ini 3, ini 56 bagi 2 sama dengan 28. Maka hasilnya sama dengan 9/4 atau jadi 9 banding 4. Ini banding 4. Jawabannya adalah yang B. Nomor selanjutnya, sebuah lapangan terbentuk persegi panjang. Seperti gambar di bawah, diketahui lebarnya adalah 2/3 kali panjangnya, tetapi tepi luar dari seluruh sisi lapangan tersebut adalah jalan yang lebarnya 2,5 meter. Luas seluruh jalan yang mengelilingi lapangan tersebut adalah 250 meter persegi. Di lapangan tersebut akan dilaksanakan acara perlombaan 17 Agustusan ya, yang terdiri dari beberapa jenis lomba. Setiap lomba membutuhkan lahan berukuran 9 meter persegi. Banyak jenis lomba yang dapat dilaksanakan adalah, kita harus cari luas lapangannya dulu ya. Luas lapangan ini sama dengan luas A, B, C, D dikurangin luas jalan. Ini A, B, C, dan D. Nah, di sini itu dia sama dengan P ditambah 5. Sedangkan ini 2/3 P ditambah 5. Makanya kan pasti 2,5. Di sini juga 2,5. Luas lapangannya P dikali 2/3 P sama dengan P ditambah 5 dikali 2/3 P ditambah 5 dikurang 250. Tinggal kita ini hitung ya, jadinya 2/3 P kuadrat sama dengan 2/3 P kuadrat plus 5P plus 10/3 P ditambah 25 dikurang 250. Ini kan habis, jadi 0 sama dengan 5P plus 10/3 P dikurangin 225. Tinggal pindah ruas 225 sama dengan 25P per 3 ya kan. Ini kan tinggal dikali. Nah, ini dikali berarti nanti jadinya P sama dengan 225 dikali 3, 225 dikali 3 per 25, hasilnya 27. Oke, sehingga luasnya itu sama dengan 2/3 P sama dengan 2/3 dikali 27, 18 ya kan. P-nya ini ketemu, L-nya ini ketemu ya, sama dengan 18. Nah, berarti kan
nyari luas ini kan sama dengan panjang kali lebar, tinggal 27 dikali 18 sama dengan 486 meter persegi. Nah, yang tanya adalah banyak jenis lomba ya, berarti kalau tanya banyak lomba kan tinggal luas lapangan per kebutuhan lapangan ya. Oke, ini kan membutuhkan lahan 9 meter. Berarti tinggal 486 per 9 sama dengan 54. Jawabannya D. Oke, nomor 19, sebuah komodi berputar terhadap poros tetap yaitu P0,0 dengan kecepatan putaran yang konstan dalam waktu 7 menit. Setiap penumpang yang menduduki kursi komedi putar telah melalui lintasan melingkar sepanjang 126 pi meter di atas komedi putar tersebut. Terdapat besi berbentuk lingkaran berputar terhadap poros Q di mana jarak vertikal P dan Q adalah 4 meter ya, nih kayak 4 meter. Pada suatu titik di lintasan besi tersebut dipasang suatu lampu yang menimbulkan bayangan pada tiang FG. Jarak titik P ke F ini ke sini itu adalah 14 meter. Pada saat jarak lampu ke titik G, nih dari lampunya kan di sini nanti titik G. Nah, panjang bayangan tiang FG adalah kan kalau ada lampu di sini kan pasti dia akan begini kan. Nah, yang ditanya adalah panjang bayangan tiang FG. Nah, jadi panjangnya ini berapa gitu ketika dia kena lampu. Oke, di sini bisa digambarkan seperti ini ya. Ini kan lampunya di sini. Ketika dia kena G, ya kan, dia akan membentuk bayangan. Nah, ini bayangan tiangnya nih. Kita bikin dia FJ. Nah, sehingga rumusnya nanti bisa menjadi seperti ini. Kita cari menentukan panjang bayangannya, berarti panjang FG ya. Bayangannya berarti kan yang kita cari adalah pakai segitiga ya, GFJ dengan GKQ. Oke. Ya, jadi di sini ada dua segitiga ya, GKQ sama satu lagi adalah GFJ. Oke. Ya udah, tinggal kita lihat aja nih kan GF kan dia 2, berarti 2 per F ke J kan kita nggak tahu ya, FJ sama dengan kemudian G ke K ini kan 2 juga, berarti kan 2 K ke Q itu 14 ya kan, di sini 14. Udah dikali silang dong, 14 kali 2 28 sama dengan 2 FJ. Berarti FJ sama dengan 28 per 2 14. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 20. Bentuk pada gambar di bawah ini dibuat batang korek api ya, bentuk 1, 2, dan 3. Nah, langsung ke pembahasan. 1. Pola korek api berbentuk 6, 10, 14. A ini sama dengan 6, B itu 10 dikurang 6 sama dengan 4. Sehingga setiap bentuk akan bertambah 4 korek api. Jadi pernyataan 1 adalah benar. Yang kedua, pola akan selalu bertambah 4 sehingga menggunakan pola barisan aritmatika dengan pola ketiga 1. Berarti kan pola barisan aritmatika itu kan UN sama dengan A ditambah dikali N kurang 1 dikali B. Berarti kan tadi B-nya 4, A-nya sama dengan 6. U 31, A-nya 6. N-nya kan 31 kurang 1 dikali 4. Nah, kita hitung 30 kurang 4, 120 ya, jadi 126. Jadi bentuk pola ketiga 1 korek api yang dibutuhkan adalah 126. Sehingga pernyataan 2 itu adalah salah. Nomor 3, mencari nilai N dari bentuk pola korek api dapat dibentuk jika jumlah korek api 405. Tinggal N-nya kita ubah 405. N 405, A-nya tadi 6, B-nya 4. Jadi kan N sama 4 kali N. Kenapa 4? Karena di sini kan mencari nilai N. Pola korek api dibentuk jika jumlah korek api 405. Jadi kan 4 kali N, 4 sama 4 kali 1. Jadi 4N sama min 4. Jadi 4N plus 2. Berarti kan ini pindah ruas aja. Jadi 405 dikurang 2 sama dengan 4N. 403 ya. Jadi 403 bagi 4 sama dengan N. Maka sisa korek api adalah 3.
3 pernyataan 3 juga dia benar. Oke, sekian dan terima kasih ya untuk pembahasan penalaran matematika kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.